Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang IPO, Investment Banking and Financial Restructuring. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faruk Arasyad, NPM 10090318253. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IPO atau Initial Public Offering. Nah, yang pertama adalah pengertian IPO menurut para ahli. Nah, ada banyak pakar yang telah mendefinisikan dari go public ini, atau yang sering kita dengar dengan penawaran umum perdana. Yang pertama adalah dari Fahmi. IPO merupakan kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua ada dari Hartono. Beliau mendefinisikan IPO merupakan penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan oleh perusahaan yang telah go publik. Lalu yang ketiga ada dari Julbiadi Latif. Beliau mendefinisikan IPO merupakan suatu bentuk usaha perusahaan dalam memperoleh dana dari publik tanpa melalui kredit dengan cara menjual sahamnya dengan harga tertentu. Nah, lalu selanjutnya adalah tujuan dari IPO. Nah, apabila kita mengamati prosedurnya, tujuan utama dari IPO itu sendiri yaitu memperoleh dana dari masyarakat. Nah, namun di sini kita akan memperincinya sesuai dengan publikasi dari IDX atau BEI. Yang pertama adalah sebagai sarana pendanaan jangka panjang, yang dimana dana dari investor akan dijadikan modal usaha atau modal kerja suatu perusahaan tersebut, yang nantinya modal tersebut dapat digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, membayar utang jangka panjang ataupun jangka pendek, melakukan investasi usaha untuk mengembangkan jaringan bisnis, dan melakukan akuisisi atas perusahaan lain untuk memperluas usaha. Dan yang kedua adalah memperoleh pendanaan berkelanjutan. Umumnya, sebuah perusahaan yang telah go publik akan punya banyak cara untuk memperoleh dana pendanaan lanjutan dari publik. Karena setelah IPO, ada banyak sekali aksi korporasi yang bisa dilakukan untuk menghasilkan dana segar tanpa harus kredit ke bank. Nah, istilah di sini adalah secondary offering atau penawaran lanjutan bagi perusahaan yang telah melakukan IPO di bursa saham. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan value perusahaan. Perusahaan yang terbuka pastinya diwajibkan untuk melakukan laporan kinerja usahanya. Misalnya adalah melakukan laporan keuangan atau mempublikasikan laporan keuangan minimal 3 bulan sekali. Nah, dengan pelaporan ini atau pempublikasian ini, masyarakat bisa tahu kinerja perusahaan tersebut. Nah, apabila baik, maka di sini akan berdampak baik juga kepada perusahaan karena otomatis harga saham akan ikut naik. Nah, yang keempat adalah meningkatkan image. Lazimnya perusahaan yang tercatat di BEI akan selalu diliput setiap perkembangannya oleh media atau publik. Nah, dengan peliputan ini, maka perusahaan akan dilihat perkembangannya oleh masyarakat. Nah, apabila baik, maka masyarakat juga akan mengetahuinya dan berdampak baik juga kepada image perusahaan, sehingga masyarakat mengetahui produk-produk yang diperoleh oleh atau yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat dari IPO.
Manfaat IPO sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah mendapatkan modal tambahan. Nah, sebenarnya perusahaan dapat mendapatkan modal usaha dengan berbagai cara. Contohnya yaitu peminjaman dari bank atau obligasi. Namun, kedua hal cara tersebut memiliki bunga yang menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya atau melunasinya. Sedangkan jika perusahaan melakukan penjualan saham kepada masyarakat luas, tidak ada bunga yang dibebankan dan harus dibayar. Yang kedua adalah meningkatkan citra perusahaan. Uh, Meningkatkan citra perusahaan uh, yaitu biasanya perusahaan yang telah go publik akan lebih sering diperhatikan oleh banyak orang atau media. Jika perusahaan mengelola perusahaan baik dan juga perusahaan berkembang dengan pesat menjadi lebih baik, maka akan semakin banyak masyarakat yang tahu dan percaya kepada perusahaan tersebut seiring dengan perkembangan waktu melalui peliputan media. Nah, selanjutnya ada insentif pajak. Manfaat ketiga perusahaan dari PO adalah mendapatkan potongan. Dengan insentif pajak ini dapat memotong nilai pajak penghasilan sebesar 5% dari tarif normal pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri. Namun, kondisi ini memiliki catatan tersendiri. Yang pertama yaitu saham telah tercatat minimal sebesar 40%. Yang kedua adalah sahamnya dimiliki oleh 300 pihak dengan ketentuan masing-masing pihaknya boleh memiliki kurang dari 5%. Jadi minimalnya itu 300 pihak. Nah, lalu kedua kondisi di atas harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat yaitu 183 hari kalender selama tahun pajak. Nah, yang keempat adalah menumbuhkan loyalitas karyawan. Biasanya perusahaan sangat memungkinkan memberikan opsi kepemilikan saham mereka kepada karyawan. Dengan melalui hal ini, karyawan akan semakin loyal dengan perusahaan karena merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam kemajuan perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan saham IPO. Dari segi keuntungan, lembar saham ini mudah didapatkan karena harganya yang sangat terjangkau dan memungkinkan perusahaan memperoleh benefit yang tinggi, serta kelonggaran dalam masa pembeliannya. Saham IPO juga memiliki kerugian, yaitu pada saat penarikan dananya menghabiskan waktu sekitar 1 minggu, dan itu membuat para trader menjadi khawatir. Dalam menganalisis saham ilegal, kita dapat melihat dari 3 indikator. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari jumlah lotnya, atau jumlah satuan unit dalam pembelian saham. Yang kedua yaitu dilihat dari persentase investor lokal dan asing. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari capital gain atau jumlah keuntungan yang dihasilkan dari saham tersebut. Saham IPO terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu saham blue chip. Reputasi dan kredibilitas saham ini sangat baik. Produknya banyak digunakan oleh masyarakat umum, meskipun sedang terjadi krisis dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya yaitu perusahaan Unilever. Keuntungan yang dihasilkan stabil, sehingga dalam jangka waktu tertentu, pemilik saham akan mendapatkan dividen. Yang kedua yaitu saham income. Pemilik saham atau investor akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Biasanya perusahaan selalu mendapatkan peningkatan laba. Yang ketiga yaitu saham growth. Saham ini dikeluarkan oleh perusahaan yang terkemuka dan merupakan perusahaan terbesar di bidangnya. Tapi kadang juga saham ini tidak dikeluarkan oleh perusahaan yang begitu besar. Yang keempat yaitu saham spekulatif. Saham ini tidak menjanjikan keuntungan yang besar setiap saat. Tapi tidak perlu khawatir, suatu saat saham ini akan mendapatkan profit yang besar. Yang kelima yaitu saham counter cyclical. Saham ini tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia. Baik saat krisis pun, saham ini akan tetap memperoleh profit yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ilham Maulud, NPM 1009031826260. Di sini akan menjelaskan tentang investasi reksadana. Nah, apa itu investasi reksadana? Investasi reksadana adalah wadah untuk dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk efek oleh manajer investasi. Lalu di sini kita bisa lihat bentuk hukum reksadana. Nah, bentuk hukum reksadana ini ada dua ya, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Ayat 1. Nah, di sini ada dua. Pertama, ada reksadana berbentuk perseroan, itu suatu perusahaan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Sedangkan kontrak investasi kolektif itu adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank konstudian yang juga mengikat pemegang unit penyerta sebagai investor. Lalu di sini kita ada lihat karakteristik reksadana. Di sini ada dua, yang terbuka dan tertutup. Nah, untuk yang terbuka itu adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasinya. Nah, kayak kita bisa jual lagi tanpa harus menjual reksadana tersebut di bursa efek. Sedangkan kalau misalnya untuk reksadana tertutup, kita harus menjualnya di pasar bursa efek. Seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek bersifat ekuitas. Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. Pelaksanaan saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar, demikian juga dengan resikonya. Yang kedua ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham. Potensi hasil dari resiko reksadana campuran secara teoritis itu lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, namun lebih kecil. Yang pertama itu dikelola oleh manajemen profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran manajer investasi sangatlah penting, mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Yang kedua itu ada diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi resiko, karena dana atau kekayaan reksadana yang diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga resikonya pun tersebar. Dengan kata lain, resiko tidak sebesar bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham. Yang ketiga itu ada transparansi informasi. Transparansi informasi, ya reksadana wajib memberikan informasi atas
perkembangan portofolio dan biayanya secara kontinu sehingga pemegang unit penyertaan dan dapat memantau keuntungannya, biaya dan resiko setiap saat pengelolaan reksadana. Wajib mengumumkan nilai aktiva bersihnya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan serta tahunan agar prospektus secara teratur sehingga investor dapat memonitor perkembangan investasi secara rutin. Yang keempat itu ada likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaan serta dapat saat disesuaikan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli unit penyertaan sehingga sifatnya liquid. Terus yang terakhir itu biayanya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksinya sendiri di bursa. Selain memiliki manfaat, para investor juga harus mengetahui dari resiko investasi reksadana. Yang pertama itu resiko menurunnya NAB, nilai aktiva bersih, unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya. Yang kedua itu ada resiko likuiditas. Potensi resiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga mempengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Yang ketiga itu ada risiko pasar. Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Resiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan nilai aktiva bersih yang ada pada unit penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksadana itu sendiri. Terus yang terakhir itu ada resiko default. Resiko default terjadi jika pihak manajer investasi tersebut mengalami obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Eka Dwi Rahman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai financial restructuring. Yang akan dibahas oleh saya dan rekan saya adalah secara garis besar membahas definisi, tujuan, pemetaan portofolio dan SBU, dan yang terakhir alternatif restrukturisasi. Untuk yang pertama, definisi dari restrukturisasi keuangan adalah penataan kembali struktur keuangan untuk meningkatkan kinerja ekuitas perusahaan. Ada beberapa macam
jenis dari restrukturisasi. Yang pertama itu restrukturisasi keuangan atau modal, yang kedua bisa restrukturisasi aset, dan yang terakhir manajemen. Tujuan dari restrukturisasi ini sendiri adalah untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan atau mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit, atau adanya ancaman bagi organisasi itu sendiri. Sekian materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Ghifar Ibrahim. Saya akan menjelaskan tentang pemetaan portofolio dan SBU perusahaan. Pertama-tama yang dilakukan adalah pemetaan portofolio, yaitu upaya untuk mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing aset dalam memberikan nilai perusahaan. Kemudian dilakukan pemetaan SBU. Masing-masing SBU dinilai berdasarkan beberapa karakter seperti daur hidup, bagian pasar, pertumbuhan dan arus kas. Selanjutnya masing-masing SBU dievaluasi. Apakah masih sejalan dengan strategi perusahaan atau dapat dikaitkan dengan peningkatan nilai atau memberikan ekonomi value. Penilaian SBU. Ada beberapa cara penilaian SBU. Salah satu cara umum yang digunakan adalah menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan bisa dihasilkan oleh SBU yang bersangkutan. Berlanjut, maksimalisasi nilai SBU. Nilai sebuah SBU didasarkan atas kesehatan arus kasnya, terutama pola prediksi arus kas. Maksimalisasi nilai SBU berarti upaya manajemen supaya proyeksi arus kas SBU sejak restrukturisasi akan selalu sehat dan membaik dari waktu ke waktu. Langkah-langkah reorganisasi. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan termasuk yang sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Yang kedua, menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif salah satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang private placement. Private placement adalah penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Adalah cara perusahaan menjual saham kepada investor yang sudah dipilih dan ditentukan, bukan kepada investor publik. Investor yang sudah dipilih perusahaan untuk menyerap dana saham perusahaan ini disebut sebagai stand buyer, pembeli siaga. Sekuritas berperan sebagai perantara supaya transaksi yang disepakati perusahaan dengan stand buyer dapat berjalan dengan lancar. Apakah aksi private placement ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan? Seharusnya sama sekali tidak. Kenapa demikian? Karena private placement dilakukan di pasar negosiasi, bukan pasar reguler, yang artinya sebanyak apapun lot dan berapapun nominal dan berapapun nilai transaksinya yang terjadi di pasar, nego tidak akan berubah.
dan harga saham di pasar reguler sama tetap. Sebagai contoh, katakanlah harga saham ABCD di pasar reguler adalah 400. Kemudian perusahaan melakukan private placement dengan kesepakatan stand buyer untuk membeli sahamnya di harga 300. Maka bisa jadi pelaku pasar atau bandar akan menurunkan harga saham di pasar reguler yang ke 300. Meskipun tidak selalu, maka permainan psikologis ini sangat mungkin terjadi. Psikologis ini berlaku sama seperti right isu Adipro yang harganya berangsur-angsur turun padahal tidak ada sentimen negatif dan kinerjanya juga bagus-bagus saja. Tapi karena perusahaan tersebut melakukan right issue dengan harga teoretis di bawah harga pasar, maka harga saham turun ke harga teoritisnya tersebut. Lalu tujuan private placement sudah jelas, yaitu untuk menambah modal bagi perusahaan yang akan digunakan untuk ekspansi, membayar atau menurunkan rasio utang. Sebagai contoh, Wins melakukan private placement dengan tujuan menambah modal dan menurunkan rasio debt to equity. Contoh-contoh perusahaan yang pernah melakukan private placement adalah Wins, MTK, Friend, dan lain-lainnya. Selain itu, perusahaan yang melakukan private placement dikarenakan dana yang didapatkannya sifatnya lebih pasti, seperti private placement perusahaan yang sudah pasti menyerap dana yang lebih besar yang diinginkan sesuai dengan yang sudah disepakati dengan stand buyer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.